SIMA UI 2015 ternyata lebih susah men daripada soal-soal yang udah kita bahas sebelumnya dari 2018 sampai 2019. Apakah model soal yang seperti ini nanti yang keluar di tahun ini 2020? Who knows ya, gak ada yang tahu. Kalau misalkan seperti ini nggak salah untuk berjaga-jaga, so tunggu apa lagi? Let's start it. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel ekonomi. Yuk langsung saja kita ke nomor 1. Oke, untuk yang nomor 1 jawabannya adalah yang A. Kenapa bisa? Sekali lagi teman-teman harus tahu perbedaan antara perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup. Nah, ketika kita ngobrolin perekonomian terbuka, di mana perekonomian terbuka itu terdiri dari Y sama dengan C plus I plus G, itu plus ekspor dan impor. Ini perekonomian terbuka, ada ekspor dan impornya, atau net export ya, atau ada 4 variabel di situ. Sedangkan untuk perekonomian tertutup itu hanya Y sama dengan C plus I plus G. Nah, di mana nanti teman-teman pasti pernah mendengar ini, di mana saving sama dengan investasi, atau S sama dengan I. Ketika teman-teman belajar fungsi konsumsi dan tabungan, S sama dengan I. Kenapa kok bisa S sama dengan I? Yuk kita ambil dari perekonomian tertutupnya. Nah, Y sama dengan C plus I plus G. Oke ya, di mana Y sama dengan C plus I plus G. Nah, ceritanya seperti ini. Kenapa kok bisa S sama dengan I? C dan G itu nanti kita pindah ke kiri. Oke ya. Dimana untuk sektor G-nya itu terdiri dari, karena G itu adalah merupakan pengeluaran pemerintah, maka disimbolkan dengan G. Untuk pendapatan pemerintah disimbolkan dengan T, yakni merupakan salah satu simbol dari tax atau pajak yang merupakan perwakilan dari pendapatan pemerintah. Maka ketika kita ngomongin perbandingan G dan T, oke ya, G dan T, maka G min T. Oke ya, atau kalau misalkan dibalik itu T min G. Nah, ketika kita ngomongin G min T, oke, itu di dalam kurung, dan kalau misalkan dipindah ruas ini ke kiri, maka Y min C min, oke ya, Y min C min G plus T, atau T-nya aku pisah gitu loh. Jadi seperti ini, Y min C plus T min G sama dengan I. Nah, ketika dipindah ruas jadi seperti itu. Nah, untuk Y min C, ketika kita ngomongin investasi dan tabungan, di mana pendapatan kita setelah digunakan untuk konsumsi, maka diasumsikan sisanya digunakan untuk tabungan. Maka Y min C ini merupakan saving, oke ya, atau istilahnya adalah private saving. Kemudian T min G, T ini kan kita ngomongin yang nasional ya, yang pemerintah. T itu sama dengan Y, kemudian G itu sama dengan C, konsumsinya pemerintah atau pengeluaran pemerintah. Maka T min G, oke, T min G-nya ini merupakan national saving. Jika keduanya sama-sama digabungkan akan menjadi simbol atau disimbolkan sebagai S besar. Maka kalau misalkan keduanya digabungkan jadi S sama dengan I. Oke ya, ini kenapa mereka yang harus sama dalam konsep penghitungan pendapatan nasional, terutama pendekatan pengeluaran dengan metode perekonomian tertutup. So, jawabannya adalah yang A. Aku rasa ini jelas banget dan hampir nggak ada ya, bahkan gue berani jamin cuma di channel ini yang bisa jelasin seperti ini. Kemudian nomor 2, salah satu ciri pasar persaingan monopolistik adalah, oke, jawabannya yang D. Dalam jangka panjang, keseimbangan output terjadi pada saat AC minimum. Yang dimaksud dengan keseimbangan output adalah di mana perusahaan, atau namanya keseimbangan ya, ini sama, di mana harga sama dengan AC. Oke. Harga sama dengan AC minimum atau kondisi impas gitu loh. Impasnya di situ nih, di titik BEP-nya, kurvanya seperti ini. Oke ya, saat AC minimum, perusahaan itu bisa menetapkan harga di situ yang paling minimumnya. Jadi keseimbangannya di situ. Kalau perusahaan menetapkan harga lebih tinggi daripada AC yang minimum, maka di situ perusahaan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan laba. So, jawabannya adalah yang D. Kemudian di nomor 3, men. Jawabannya adalah, aku rasa ini pengertian dan teman-teman mungkin udah mudah ya. Pengertian untuk PDB. Tolong hati-hati antara PDB dan PNB. Kalau PNB dan PDB bedanya di sini kuncinya cuman
teman-teman triknya di sini adalah huruf N dan huruf D. Ketika kita ngomongin produk nasional bruto, itu yang berhubungan dengan nationality gitu aja. Nationality itu berarti kewarganegaraan, yakni warga negara Indonesia di dalam maupun di luar negeri. Itu kalau PNB, sedangkan PDB itu adalah domestik. Yang dimaksud dengan domestik di situ adalah berkaitan dengan satu wilayah, nggak peduli itu orang asli Indonesia atau kewarganegaraan asing. So, kita hubungannya adalah daerah. So, jawabannya adalah produk dan jasa akhir yang dihasilkan di Indonesia dalam periode tertentu yang dihitung dengan tingkat harga berlaku. Nomor 4. Oke, perbedaan antara biaya akuntansi dan biaya ekonomi. Triknya ketika teman belajar akuntansi itu kan yang dihitung adalah yang tampak nominalnya, sedangkan di ekonomi yang nggak tampak juga dihitung. Jadi jawabannya adalah yang D. Biaya peluang itu kan nggak tampak ya di akuntansi, nggak ada yang namanya beban peluang. Di situ nggak ada di akuntansi, maka dari itu ini dihitungnya di ekonomi. Sama dengan ketika teman-teman beli barang nih, terus untuk dijual lagi, teman-teman beli pensil, misalkan di toko pensil gitu kan, untuk dijual lagi, beli pensilnya 1.000, dijual laginya nanti 3.000. Nah, kok bisa gitu loh? Secara keuntungan akuntansi mungkin teman-teman hanya menghitung beban ongkir, oke ya, beban ongkirnya dihitung. Tapi kan kesehatan teman-teman ke sana, kemudian keselamatan jiwa dalam perjalanan untuk beli pensil itu nggak dihitung dalam akuntansi, dan di sini yang dihitung adalah ekonomi. Istilahnya selain beban ongkir yang tampak ke sana itu, misalkan naik ojek online berapa, ongkirnya 9.000 dihitung diakumulasi jadi 1.900. Sebenarnya bisa dijual di 1.900, tapi teman-teman jualnya di 3.000. Karena apa? Karena di situ ada tenaga juga, power juga, teman-teman butuh berjalan ke tempat tersebut. So, bedanya dari beban ekonomi dan biaya akuntansi seperti yang saya jelaskan barusan. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5, men. Silakan dijawab. Oke, jawaban dari nomor 5 adalah E. Jawaban A dan D benar. Perusahaan kalau kita belajar akuntansi dasar pasti dalam satu periode gitu, entah akuntansi dasar atau enggak, ada perusahaan yang membagi dua, ada yang satu periodenya itu dihitung berdasarkan kalender ya, kalender dia sendiri, dimana kalender pada umumnya adalah Januari sampai Desember, itu satu periode. Ada yang berdasarkan kalender fiskal, dimana ini biasanya digunakan oleh pemerintah dan beberapa lembaga lain yang menggunakan kalender fiskal karena mereka memiliki musiman tertentu. Contoh lain selain dari soal ini ada di, misalkan teman-teman di sekolah atau di kampus itu biasanya menggunakan kalender fiskal untuk perancangan APBN kampus atau sekolah tersebut. Nah, mahasiswa masuk biasanya pada bulan Juli Agustus. Kemudian kalender fiskalnya nanti mereka akan menganggarkan di masa tersebut, Agustus sampai dengan Juli tahun depan. Ini yang dimaksud dengan kalender fiskal. Ini digunakan oleh beberapa perusahaan yang memiliki bisa dikatakan musiman ya. Ada periode tertentu yang membuat mereka penghitungannya itu harus dihitung di tanggal tersebut. Nah, so tetap ya jawaban nomor 5 adalah yang E. Sekarang ke nomor 6. Kondisi yang paling tepat untuk menjelaskan akibat dinaikannya pajak terhadap barang impor ... Oke, jawaban nomor 6 adalah yang D. Nah, kok bisa? Nah, ketika kita ngomongin pajak impor, ini saya sertakan, soalnya saya close dulu. Saya sertakan kurva sebelum dikenakan pajak. Beban impor atau biaya impor itu merupakan pajak nggak langsung, jadi nggak langsung dihadapi oleh konsumen ya. Pajak tersebut dihadapi oleh produsen yang kemudian dilimpahkan ke konsumen. Nah, pajak nggak langsung ini akan menyebabkan kenaikan harga barang sehingga permintaan barang tersebut berkurang. Nah, ketika harga barang naik, maka keseimbangan pun akan bergeser ke kiri. Oke ya, keseimbangan pun akan bergeser ke kiri. Yang dikenakan adalah penawaran, maka yang bergeser adalah kurva penawaran. Kurvanya seperti ini. Nah, surplus konsumen itu akan berkurang, men. Surplus konsumennya dan surplus produsennya akan bertambah. Saya nggak tahu, udah saya jelasin untuk teman-teman ngecek ya. Surplus konsumen itu di mana, surplus produsen di mana, saya udah sertakan di link nanti atau saya sudah rekam di video sebelumnya. Nah, ketika mereka bergeser ke sini akan terjadi dead weight loss, ada kehilangan di situ, ada kerugian di situ yang harusnya kita
belinya harganya segitu di keseimbangan yang pertama, maka kita harus membeli di keseimbangan yang kedua. Nah, itulah kemungkinan keuntungan yang berkurang atau dikenal dengan istilah dead weight loss. Nah, so jawaban dari nomor 6 adalah yang D, yang mana dead weight loss itu tadi menyebabkan pergeseran kurva penawaran sehingga harga jadi lebih mahal dan kemudian kuantitinya jadi berkurang. Oke, so keuntungannya pasti juga berkurang. Di situ surplus surplus konsumennya pasti berkurang. Produsennya gimana, surplus enggak? Sebenarnya berkurang juga surplus produsen, tapi yang lebih ditekankan di situ adalah surplus konsumennya karena dia kurva keseimbangannya berada di area surplus konsumen. Kemudian kita ke nomor 7. Jawaban dari nomor 7 adalah yang B. Mungkin banyak yang terjebak untuk konteks soal nomor 7 ini, jawabannya adalah proporsional karena elastisitasnya tetap. No man, coba kita perhatikan soalnya baik-baik. Nah, ketika perubahan pendapatan nominal tidak berpengaruh banyak, berarti pengaruhnya kecil. Bahkan jika pendapatannya terus naik, permintaan terhadap barang tersebut perubahannya makin kecil ya. Kemudian dibanding perubahan pendapatan, hal itu berarti elastisitas pendapatan barang kebutuhan pokok kalau teman-teman bingung, saya bikin permisalan seperti ini. Kita pakai rumus elastisitas yang persentase, di mana elastisitas sama dengan persentase delta Q dibagi persentase delta Y. Nah, di sini berarti misalkan persentase perubahan delta Y-nya yang pertama adalah 10%, misalkan ya, dan kemudian ngefeknya 5% terhadap delta Q-nya, permintaannya. Maka 5/10 berarti 0,5, efeknya itu setengah, 0, sekian. Kan inelastis nih ceritanya gitu loh. Nah, kemudian kita asumsikan lagi pendapatannya naik 100%, tapi efek terhadap Q-nya itu cuman kecil gitu loh. Atau yang tadi 5% cuman turun 4%, jadi 4/100, maka elastisitasnya akan makin kecil. Oke ya, sebesar 4/100 berarti 0,04. So, jawaban dari sini makin kecil bila tingkat pendapatan nominalnya makin tinggi, yang B. Kemudian kita ke nomor 8. Ini soalnya agak membingungkan juga. Oke, jawabannya yang E. Sebenarnya simple. Laju pertumbuhan ekonomi itu merupakan indikator yang digunakan pemerintah untuk dicapai pada RAPBN tahun berikutnya. Kemudian tingkat inflasi jelas. Oke ya, tingkat inflasi itu jelas. Tingkat inflasi dia berhubungan dengan jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar merupakan salah satu indikator tingkat inflasi. Tapi untuk JUB itu khusus tugasnya BI. Khusus tugasnya BI. So, jawaban nomor 8 itu yang E. Kalau nggak percaya, kita cek. Tingkat inflasi yang digunakan oleh pemerintah itu lebih ditekankan pada IHK atau indeks harga konsumen. Kemudian nilai tukar rupiah jelas fungsinya untuk apa dalam RAPBN. Nilai tukar rupiah dalam RAPBN digunakan untuk fungsi pada neraca pembayaran, entah itu untuk pembayaran utang, kemudian ekspor maupun impor, terutama untuk pengeluaran rutin, yakni pembayaran utang maupun bunga utang. Nah, di situ pemerintah menggunakan yang namanya kurs dolar, biasanya seperti itu. Dan untuk kurs dolar maka akan diprediksi akan naik berapa persen atau akan turun berapa persen di tahun yang akan datang. So, itu yang juga jadi pertimbangan. Kemudian poin D, harga minyak internasional jelas Indonesia masih impor. Oke ya, Indonesia masih impor, terutama untuk BBM. Nah, ketika harga minyak internasional itu ditetapkan sekian, maka itu akan mempengaruhi pada pemberian subsidi terhadap BBM tersebut gitu loh. Berarti pengeluaran pemerintah berapa nih agar harga minyaknya itu nggak berubah terlalu besar, agar harga BBM di Pertamina nggak berubah terlalu gede, maka subsidinya perlu dikucurkan atau masuk dalam pengeluaran pemerintah. So, jawabannya tetap yang E, guys. Simpelnya cuman gini sih, kalau JUB itu emang gambarin indikator inflasi, sedangkan untuk JUB sendiri itu tugasnya BI. Untuk indikator inflasi yang dimiliki pemerintah lebih dihususkan pada indeks harga konsumennya. Simple, sebenarnya simple seperti itu. Cuman aku jelasin panjang lebar biar teman-teman bener-bener ngeh nih. Aku mau protes kak, jawabannya ini udah aku jelasin gitu loh. Oke, kita ke nomor 9 ya. Nomor 9 jawabannya adalah yang A. Kenapa? Nah, pasar monopoli, seorang monopolis yang menguasai pasar hanya satu pedagang, itu dalam jangka pendek mereka cenderung mengalami rugi. Aku ceritain seperti ini nih, cuma di channel ini yang mau cerita ya. Dan aku yakin cuma di channel ini yang
ngasih alasan yang mungkin lebih jelas gitu. Kenapa kok monopolis dalam jangka pendek dia cenderung rugi. Jadi misalkan teman-teman mau buka kios nih gitu loh di kampung gitu kan, dimana sebelumnya banyak kios-kios yang ada di situ, oke ya, banyak kios sembako yang ada di situ, tapi teman-teman sebagai pendatang baru ingin menguasai kios sembako. Nah, ketika teman baru masuk di situ, teman-teman jelas pemain baru kan gitu loh, ingin menguasai kios yang ada di kampung, maka teman-teman menggunakan promo besar-besaran. Misalkan beras 1 kilo 10.000, teman-teman kasih cuma 7.000. Istilahnya berkorban sedikit, sehingga banyak pembeli yang beli ke toko teman-teman, dan barang di kios-kios yang sebelumnya sudah buka gitu, akhirnya nggak laku men gitu loh. Nah, ketika mereka nggak laku, teman-teman udah berani rugi-rugian dalam jangka waktu setahun, teman-teman berani obral-obralan untuk monopoli di kampung. Nah, ketika mereka udah nggak laku, mereka tutup, hanya sisa satu toko, yakni toko teman-teman semua. Maka ketika tersisa satu toko, teman-teman bisa memainkan peran sebagai monopolis di situ. Ya udah dinaikin pelan-pelan. Toh nggak ada yang jualan selain toko atau kios sembakonya teman-teman semua. Maka dari itu, dalam jangka pendek monopolis itu cenderung menderita kerugian, tapi dalam jangka panjang karena sudah sendirian dalam pasar, maka laba bisa dicapai sebesar-besarnya dalam jangka panjang. So itu cerita tentang monopolis ya. Kemudian ke nomor 10. Ya, jawabannya adalah yang C. Untuk penjelasan indifferent curve, saya kasih linknya, saya sudah jelaskan di video yang sebelumnya. Kemudian kita ke nomor 11. Ya, jawabannya adalah yang B. Nah, di sini 1.800.000 itu untuk 5 tahun. Maka per bulannya adalah sebesar 30.000. Nah, 30.000, kemudian pada tanggal 1 Januari berarti dicatatnya 31 Desember. Itu ada 12 bulan, berarti 12 kali 30, 360.000. Nah, 360.000 ini yang sudah dilalui. Karena ini pencatatannya menggunakan metode beban, maka yang dicatat adalah nominal yang tersisa. Kalau udah kepake 360, maka tersisa adalah 1.440. Nah, dengan kalau metode beban, yakni penempatan bebannya berada di sisi yang kredit. So, asuransi dibayar di muka debit sebesar 1.440 dan beban asuransi di kredit sebesar 1.440. Kalau teman-teman misalkan butuh materi jurnal penyesuaian, mohon di komentar ya. Kalau nggak ada komen yang butuh penjelasan jurnal penyesuaian, saya nggak akan bikinin videonya. Nanti saya kasih trik untuk menjawab jurnal penyesuaian. Serius, saya bikinin videonya nanti. Kemudian nomor 12. Jawabannya adalah yang C. Ya, 12 itu C, men. Jika harga satu barang meningkat dan mengakibatkan permintaan barang lain turun, kedua barang tersebut bersifat komplement. Jelas, benar ya. Misalkan harga mobil naik, permintaan mobil otomatis akan turun. Kalau permintaan mobil turun, maka harga besi atau baja atau karet atau komponen pelengkap mobil tersebut permintaannya secara otomatis akan turun. Itulah yang disebut sebagai komplement. Nah, kemudian poin bawahnya yang bikin salah adalah harga barang itu naik. Harusnya dia menggerakkan kurva, bukan menggeser kurva. Selesai. Kemudian kita ke nomor 13. Oke, nomor 13 jawabannya yang E. BPR itu dilarang menerima, yang pertama adalah simpanan berupa giro, yang kedua adalah jasa falas, valuta asing atau tuker-tukeran duit dolar gitu. Kemudian yang ketiga, BPR dilarang memberikan layanan asuransi. Itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman. BPR itu sama seperti bank lain, boleh menerima tabungan tapi nggak boleh menerima giro. Atau simpelnya yang tiga itu nggak boleh dilakukan oleh BPR. Kemudian poin bawahnya, BPR merupakan bagian dari perbankan yang pengawasan dan pengaturannya dilakukan oleh B. Untuk pengawasan itu dilakukan oleh OJK. So, salah dan salah. Sekarang ke nomor 14. Jawabannya adalah yang 2 dan 4, berarti C. Dalam jangka panjang, MR sama dengan MC itu keuntungan yang diperoleh atau laba maksimal yang diperoleh oleh pasar persaingan sempurna. Kita semua tahu bahwasanya pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang labanya adalah normal. So, kalau laba normal kan nggak mungkin maksimal. So, bukan MR sama dengan MC. Kalau poin 1 salah, otomatis poin 3 salah. Kalau nggak percaya, kita cek poin 3, P sama dengan MC. Kita tahu dalam persaingan sempurna kurvanya itu berbentuk horizontal untuk kurva permintaannya. D sama dengan P sama dengan MR. Nah,
berarti MR sama dengan P. Berarti kalau sama dengan P, berarti ini keuntungan yang maksimum gitu. Sedangkan yang diperoleh adalah laba normal. So, nomor 3 salah. Kita cek nomor 2. Dalam jangka panjang entry dan exit terjadi hingga mengalami laba normal. Yap, maksudnya apa? Di poin kedua, ketika di pasar persaingan sempurna, barangnya lagi rame, maka akan banyak penjual baru di situ. Tapi kalau misalkan ternyata jualannya sepi di pasar misalkan Batu Akik ya, maka orang-orang akan keluar dari pasar itu dan pindah ke jual yang lain. Kemudian kita cek poin keempat, jual benar, satu salah, otomatis jawabannya 24 gitu aja. Perusahaan memiliki sedikit kekuatan di pasar, ya karena ini pasar persaingan sempurna, karena mereka free entry exit, so mereka hanya punya kekuatan yang kecil di pasar. Apalagi price taker, man. Jawabannya C. Sekarang kita ke nomor 15, pada saat penerimaan marginal lebih besar dari biaya marginal. So, kalau seperti ini kan fungsinya seperti ini, MR lebih besar daripada MC. Nah, kalau MR lebih besar daripada MC, berarti ini menunjukkan apa? Penambahan penerimaan yang lebih gede. Berarti TP-nya, total produksinya, itu mencapai titik maksimum. Kemudian MR-nya jelas di bawah TP gitu loh. Oke, itu yang poin 1 benar. Perusahaan dapat menderita rugi? Enggak. Yang namanya pendapatan lebih, penambahan pendapatannya itu lebih gede daripada penambahan biaya, perusahaan nggak rugi gitu kan. Kemudian tambahan penerimaan lebih besar daripada biaya bila perusahaan menambah beberapa unit barang yang diproduksi, jelas. Kalau misalkan Q-nya, jadi ini aku ceritain, MR itu merupakan turunan dari TR. TR itu adalah fungsi dari P kali Q. Kalau Q-nya terus ditambah, maka TR-nya akan terus bertambah. So, MR-nya akan makin bertambah. Yang mana MC yang ada unsur dengan Q, yang ada unsur dengan Q itu hanya ada di variable cost. Hanya ada di variable cost. Dan fixed cost itu nggak ada hubungannya. Ketika penjualannya makin tinggi, Q-nya makin tambah, otomatis MR untuk mencapai laba maksimum, untuk si MC ngejar sama dengan MR, maka susah gitu. Maka untuk mencapai laba maksimum harusnya gimana gitu kan? Ya udah, MR-nya yang diturunin atau harganya yang bisa diturunkan, P-nya yang diturunin, men. Kemudian Q-nya tetap ditambah agar MC-nya juga bisa nambah. So, nanti akan ketemu titik di mana MR sama dengan MC. Kemudian poin 4 ini juga salah. Perusahaan akan menambah jumlah barang yang diproduksi agar labanya meningkat. Nah, kalau Q-nya yang ditambah, otomatis si MC nggak akan mengejar. Tapi kalau misalkan P-nya yang diturunin, harganya yang diturunin, kemudian Q-nya yang MC atau menambah input dari total cost tadi ditambah, maka dia akan bisa mengejar untuk meningkatkan laba. So, jawabannya adalah 1 dan 3. Gimana? Gue jamin kan lebih susah daripada soal yang udah kita bahas sebelumnya di tahun 2019 bahkan. Kalau misalkan nih di 2020 yang muncul soal seperti ini, maka mau nggak mau teman-teman harus benar-benar nge-konsepnya. So, cukup sekian, sampai jumpa lagi. Maaf kalau terlalu panjang videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di channel Ekonomi.